Cerita di mimitian Numana ditempokan seorang pria bernama Rek yang sedang mengendarai mobil sambil mendengarkan musik di radio. Ia berhenti karena melihat sebuah mobil yang nampaknya habis kecelakaan dengan seorang sopir yang sudah tewas di dalamnya. Melihat hal itu, Rek kemudian membawa jasad si korban ke dalam mobil box miliknya. Namun terlihat si Rek ini cungkrang-cingkreng seperti takut ada orang lain melihatnya. Kemudian kita diperlihatkan dua pemuda yang sedang asik menggesek-gesekan tubuh. Blok, baru awal film dah begini, gimana gak dolar kuning? Musik. Mereka bernama Wes dan Shopee, nggak pakai COD. Setelah selesai, mereka akan pergi ke parkiran dan menemukan karangan bunga. Karangan itu sebagai bela sungkawa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Saat mereka pergi, datanglah seorang wanita tua bernama Nancy. Oh shit. Sampailah Wes dan Shopee di tempat parkir, namun mobil mereka ternyata mogok dan ada seorang pria bernama James yang mencoba mengecek mesin mobilnya. Namun saat mengecek, ia menjatuhkan sebuah kotak ke dalam mesin mobil tersebut. James pun segera berusaha mengambilnya kembali. Jadi sebenarnya James ini kekasihnya Shopee dan si Wes hanya teman mereka. Ya, namanya juga AWW begitu. Fine if we just let it cool down. Too crazy an idea, Wes? Join all those. Just give it a minute. It's all right. I'm serious. Sudah mencoba memperbaiki, namun mobil mereka tak kunjung hidup juga. Mereka pun berjalan kaki sambil berharap ada seseorang yang akan memberikan tumpangan. Mereka mencoba menebeng mobil Nancy, namun Nancy tidak berhenti. Kemudian datanglah mobil box Rek yang melaju kenceng. Si Wes akan mencoba menghentikannya untuk meminta tumpangan. Namun Rek malah gas terus yang membuat Wes loncat ke samping agar tidak tertabrak. Get out of the way! Get off the fucking road! Namun pada akhirnya Rek berhenti juga. Shopee dan yang lainnya pun mengenalkan diri pada Rek sambil mengatakan tujuan mereka yaitu ingin menumpang. Awalnya Rek tidak mau memberikan tumpangan pada mereka, namun dipikir-pikir apa salahnya hitung-hitung beramal, kata si Rek di dalam hatinya. Namun sebelum mengantar mereka bertiga, Rek meminta akan ke pabriknya terlebih dahulu karena sudah ada jadwal bongkar muat barang. Karena hanya menumpang mau tidak mau mereka harus ikut. Hey. 20 minutes, give or take. Really? Thank you so much. No worries. Hey, I'm Wes, by the way, mate. This is So's cool with him, right? I know we're good to go. Just might want to hold. Karena kursi depan hanya muat dua orang, Rek menyuruh James dan Wes masuk ke boxnya. Sedangkan Shopee akan duduk di depan bersama Rek. Rek pun langsung membereskan barang bawaannya terlebih dahulu, termasuk menyembunyikan jasad yang ia bawa tadi di awal film. The man's picked up. That's Yeah, the chicken guys, they're big. yeah. So Never move back here. hey. Di tengah perjalanan, Shopee saling ngobrol dengan Rek, bahkan Shopee memberitahu hubungan gelapnya dengan Wes. Sedangkan James dan Wes panik menemukan sebuah mayat di dalam box. Shopee meminta Rek membuka sedikit pintu boxnya agar Wes dan James tidak kehabisan nafas. Rek pun langsung berhenti untuk menuruti keinginan Shopee. Namun si Rek hanya berpura-pura saja, ia tidak membukakan pintu boxnya. The bloody doors, man! Hey, I'll just close her up. Be going past the plan anyway. Might grab those. Kemudian kita diperlihatkan pada saudara Rek bernama Lindsay yang sedang mengurusi pepelakan. Ia mendapatkan telepon dari seseorang bernama Charlie yang protes karena pupuk pesanannya belum juga dikirim. Nah, jadi Rek dan Lindsay mempunyai perusahaan yang memproduksi pupuk ini. Namun bukan dari kotoran hewan atau bahan kimia, melainkan menggunakan darah dan tulang manusia sebagai bahan baku pembuatan pupuknya. Karena dengan bahan tersebut, produk pupuk mereka dinilai sangat bagus untuk tanaman apapun. Charlie Wing, what's the hold up? Hang on, I'll call you back in 2 shakes. Yeah. Yeah.
Tak lama sampailah Rek di pabriknya. Awalnya Sophie melihat semuanya baik-baik saja, namun tiba-tiba Sophie mendengar James dan Wes berteriak. Seketika ia pun menjadi panik. Tak lama Lindsay muncul melihat Rek membawa wanita ke pabriknya. Rek pun langsung memasukkan Sophie ke dalam gudangnya dan mencoba menjelaskan semuanya pada Lindsay. Ia menjelaskan dengan membawa orang-orang ini, mereka akan untung jika Sophie dan yang lainnya dijadikan bahan pupuk. Awalnya Lindsay tidak setuju dengan Rek, namun karena sudah terlanjur mereka pun akan bekerja sama untuk mengurus semua ini. Want to shaft our number one customer? We don't do that sort of thing here at Done. Setelah itu, Rek dan Lindsay mengumpulkan mereka bertiga di dalam gudang. James disiapkan untuk menambah bahan paku pupuk jika mayat pertama tidak mencukupi target produksi. James diikat pada sebuah tiang, sedangkan Sophie dan Wes diikat pada kursi. Saat Lindsay dan Rek pergi, mereka bertiga sudah merencanakan pelarian dengan bekal sebuah pisau lipat. James! Hey, you okay? Think of that then. Main road, find help. I'll be fine. Tak lama Lindsay dan Rek masuk kembali dengan membawa mayat yang Rek ambil di lokasi kecelakaan. Tanpa ragu sedikit pun mereka mengolah mayat itu menjadi pupuk di hadapan Sophie dan yang lainnya. Time to wake the old girl up. Terlihat Lindsay sangat senang karena ia berhasil mendapatkan darah yang berkualitas tinggi. Namun produksinya masih kurang. Ia pun akan membunuh James untuk tambahan bahan produksinya. Ia menyetrum James agar James lemas hungkul, tidak membuatnya tewas terlebih dulu. Kemudian James digantung di atas mesin giling dengan posisi kepala di bawah. Shit up, Rick. Nice. Could be a small down payment. Saat Lindsay dan Rek sibuk mengurus James, ternyata Wes sudah berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian ia mencoba kabur menggunakan mobil box milik Rek. Beruntungnya James tidak jadi digiling karena Lindsay akan segera mengejar Wes. Stupid while I'm gone. Sementara Rek sedang menjaga Sophie dan James di gudang. Sophie berusaha membujuk Rek dengan mengatakan Rek akan aman jika membebaskan mereka semua. Mendengar hal itu, Rek pun melepaskan lakban pada mulut Sophie. Kemudian Sophie yang memiliki tubuh habohai pun mulai menggoda Rek hingga Rek tergoda. Namun Rek sadar kalau itu hanya tipuan belaka agar ia bisa bebas. Rek ingat dengan Sophie yang menceritakan perselingkuhannya, berarti Sophie ini tidak bisa menjaga rahasia dan pandai berbohong. Alhasil, Rek keluar meninggalkan mereka berdua. A real lady doesn't want to thingo every bloke she likes now. Jeez! Please, Reg! You're a city slut. James yang mendengar perkataan Rek kecewa pada Sophie karena ia tahu kalau selama ini Sophie selingkuh dengan temannya sendiri. Namun apa daya, James tidak bisa apa-apa dengan keadaannya yang sekarang. Namun si bikang ia embung eleh dengan beralasan bosan dengan hubungannya bersama James yang gitu-gitu aja. Udah ketahuan selingkuh masih aja beralasan. Woman. James, please don't look at me like that. To be having this conversation right now. I'm over it! The house inspection cannot fucking stand John fucking... Rantai yang mengikat James mulai longgar yang membuat kepala James kakeum darah di ember. Beruntung Rek datang membawakan minuman untuk Sophie dan langsung menyelamatkan James. Talk to this whore any way I like. I'm going to talk to him. I'll sort it all out. Sedangkan Lindsay melihat Wes berhenti di daerah perkebunan yang sudah ditinggalkan. Di sini Wes berhasil memantek Lindsay menggunakan batang kayu. Namun saat kembali ke mobil, semua kunci mobilnya sudah diambil oleh Lindsay. Alhasil Wes tidak bisa kemana-mana dan berhasil dilumpuhkan oleh Lindsay. Lindsay memasukkan Wes ke mobil dan membawanya kembali ke pabrik. Here, g'day, Berkey. I've got a current. I'm looking for the driver. Bugger's gone walkabout.
Saat di perjalanan, mobil Lindsay dihentikan oleh seorang polisi bernama Burke. Ia baru saja memeriksa lokasi kecelakaan, namun anehnya ia tidak menemukan korbannya. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan masing-masing, Burke mendengar suara dari arah bagasi mobil Lindsay. Lindsay memberitahu kalau suara tersebut berasal dari hewan buruannya. Awalnya Burke percaya, namun ia mendengar teriakan meminta tolong dari bagasi. Suara itu tidak jelas karena Lindsay sengaja menyalakan mesin mobilnya, namun Burke yakin ada yang aneh. Ia langsung mematikan mesin mobilnya dan membuka bagasi. Namun sayangnya Lindsay langsung menembak Burke hingga modar. Oh, the fucking boot! Fuck a rat! Fuck it. Linz, we gotta talk. Too right. Akhirnya Lindsay pun tiba di pabrik dengan suara yang mengerikan. Ia memanggil Reg. Padahal saat itu Reg akan membebaskan James dan Sophie. Namun niatnya dibatalkan karena mendengar suara Lindsay yang sepertinya sangat marah. Lindsay mengamuk pada Reg di kebun labu miliknya yang sudah hancur. Yang membuat Lindsay marah adalah karena semua ini terjadi akibat ulah Reg. Ia membawa Reg ke mobilnya dan Reg langsung membuka bagasinya. Reg terkejut melihat Wes yang berhasil tertangkap lagi oleh Lindsay. Wes mencoba menembaki mereka dengan pistol, namun Lindsay langsung mengampak tangan Wes yang sedang memegang pistol itu hingga buntung. Saat akan meluapkan amarahnya lagi, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari kejauhan. Lindsay pun segera memasukkan Reg dan Wes ke dalam bagasi mobil. Ternyata klakson itu adalah Nancy yang ternyata kekasih gelap sekaligus bibinya Lindsay. Nancy sengaja datang saat itu untuk mengunjungi Lindsay. Sementara di dalam bagasi, Reg sempat membantu Wes dengan mengobati luka pada tangannya. Dan di sini ia bercerita tentang dirinya dan saudaranya Lindsay. Beruntungnya mereka bisa keluar berkat anjing milik Reg yang membuka bagasinya. Kemudian Reg segera mengajak Wes kembali ke gudang untuk menyelamatkan James dan Sophie. Wesley, your hand! Fucking dog. Soap, you're about to share. Thanks, Reg. Hey, them hot grabbers are a bit tricky. You might want to You ain't a psycho, all right? Hey, we gotta get your Look mate. after your mates, eh? Setelah berhasil menyelamatkan James dan Sophie, kini Reg akan menuju rumah untuk mencari Lindsay. Dengan adegan sedikit sinematik memperlihatkan Reg dengan gagahnya. Do it. On the chillest thing land, I'm loved by the poor and lad. Reg masuk ke rumah melalui pintu buri. Di sana Reg menguping percakapan antara Lindsay dan Nancy tentang kepergiannya. Saat Reg akan menyerang Lindsay, namun niatnya terhenti karena mereka berdua sedang berzina. Sementara di gudang, Sophie dan James memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun niat mereka terhalang oleh Wes yang ingin mengambil potongan tangannya. Ternyata potongan tangan Wes dibawa oleh anjing tadi. Wait for the chopper, man. Di rumahnya, Reg masih berusaha mengambil kunci mobil. Namun Halpi Hewaun tiba-tiba muncul. Anjing tadi yang membawa potongan tangan Wes datang bersama Wes yang berusaha mengejarnya. Hal itu tentu membuat adegan cumui mereka terhenti. Lindsay pun langsung menembak Wes saat itu juga. Nancy yang melihatnya pun histeris ketakutan, ditambah ia melihat anjing keluarganya membawa potongan tangan. Fuck this. One of them whacked out kids from the festival. Setelah itu Reg pun muncul dengan pisau besar di tangannya. Sempat terjadi cekcok antara Lindsay dan Reg. Karena itu Nancy berniat akan melerai mereka dengan menelpon polisi. Namun hal itu digagalkan oleh Lindsay yang langsung menembaknya. She put the cleaver down. Lindsay, give me the gun. Honey, Nance, we done something. I want you to get on the blower to Yandoit police. You can tell them You know about the Savo all the sis. two terrified kids up there in the shed. Station, I'm gonna get booed. Look what you done. Saat Lindsay akan menembak Reg, ternyata amunisi pada senjatanya sudah habis. Reg pun langsung memberikan perlawanan hingga membuat lengan Lindsay terluka. Kemudian ia kabur dengan membawa kunci mobilnya. Sedangkan Sophie dan James sudah mulai menjauhi pabrik. Tak lama Reg muncul memanggil nama Sophie. Sophie pun langsung kembali ke pabrik nyamperkan si Reg. Saat itu juga James merasa patah hati pada kekasihnya yang selama ini ia jaga. We're not going back there. That's it, we're through! Sophie! Guys! Sesampainya di gudang, sayangnya Reg tidak menemukan Sophie di sana. Tak lama Lindsay datang dengan penuh amarah, hingga adegan pergelutan kakak adik pun tak terelakkan.
Sayangnya Rek berhasil dikalahkan oleh Lindsay. Kini Lindsay akan menjadikan adiknya sendiri sebagai bahan pupuk. Namun nasib baik masih datang kepadanya. Tak lama Sophie muncul dan menodongkan senjata pada Lindsay. Melihat Sophie datang membuat Rek menjadi semangat kembali. Ia langsung memberikan perlawanan meskipun tubuhnya tergantung. Bahkan ia berhasil menarik Lindsay masuk ke mesin giling. Now come on. Pada akhirnya Rek berhasil membunuh kakaknya sendiri yang jahat. Kemudian ia memberikan cincin yang ia temukan pada Sophie. Karena selama ini Rek jatuh centong kepada Sophie. Dan film pun anggesan. Bisa dibayangkan nih betapa sulitnya membuat naskah horor komedi. Karena komedi dan horor adalah dua hal yang sangat berlawanan. Menjaga keseimbangan antara kedua unsur tersebut agar tidak saling merusak satu sama lain tentu bukan pekerjaan mudah. Saratus Bloody Acres berhasil menciptakan beberapa momen menggelikan sekaligus membuat penonton khawatir dengan keselamatan para karakternya. Apa yang paling menyenangkan dari film ini adalah humornya tidak terasa dipaksakan atau dibuat-buat. Semua momen komedi dan menegangkannya datang dengan alami hasil dari rangkaian berbagai kesialan dan ketidaktepatan situasi. Yowes, mungkin segitu alur cerita kali ini. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk kesenangan. Don't stop trying, never surrender. Saya Dharma dan seluruh tim yang bertugas di pabrik pupuk mengucapkan hatur nuhun dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.